Shalom, selamat sore semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Tuhan dan tetap semangat menjalani hari ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik yang bertata di atas surga, pada hari ini kami semua memohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu supaya kita dapat melaksanakan ibadah ini dari awal hingga akhir. Semoga semua firman yang diberikan dan semua lagu yang kita nyanyikan dapat dinikmati oleh semua yang menonton dari rumah. Berkati juga keluarga GKMI Jepara supaya semuanya sehat dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Telah tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan mengangkat pujian. Beri kekuatan dan beri pahit.
Selamat sore, Kopi Korea dan juga teman-teman yang mengikuti siaran ibadah pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh bersehati belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan penerangan, pencerahan kepada setiap kami, sehingga kami boleh dibukakan isi hati yang merupakan keinginanmu, yang merupakan tuntunanmu dalam kehidupan kami, para muda-mudi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percayakan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan firman pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, menjadi muda, kaya, viral, inilah menjadi hal yang diinginkan oleh banyak orang. Mungkin kita sedikit asing dengan beberapa nama berikut. Para pesohor yang pernah hidup di akhir tahun 90 dan di awal tahun 2000-an. Saya mencatat ada Sukma Ayu, sosok aktris yang cantik, yang berbakat, yang memasuki dunia hiburan di tahun 2001 sampai 2004. Dia dikenal sebagai artis yang berbakat dan membintangi sejumlah sinetron yang terkenal, nanti bisa dilihat, yakni Kecil-Kecil Jadi Manten. Ada lagi loh artis ganteng yang namanya Adi Firansah. Dan ada lagi Nike Ardila, penyanyi yang kondang lewat tembangnya Sandiwara Cinta dan lagunya Mama, Aku Ingin Pulang. Saya juga mencatat ada satu lagi artis perempuan, yaitu Olivia Dewi, sosok perempuan yang menjadi juara model, yaitu pemenang juara 2 pemilihan Abang, pemilihan Gadis Sampul tahun 2010. Nah, menjadi muda, kaya, viral, hebat, berbakat, ini adalah hal yang indah, hal yang baik, tetapi itu bukan jaminan bahwa semua itu akan bertahan, akan bisa dinikmati untuk selamanya. Sukma Ayu, artis yang terkenal itu, dia meninggal di usia 24 tahun. Lalu Adi Firansah, sebentar dia menikmati karirnya, menikmati keterkenalannya, kepopulerannya. Tapi di usia 22 tahun, dia mengembuskan nafas terakhir setelah dia mengalami kecelakaan sepeda motor di tahun 2006. Nike Ardila, dia sosok yang sangat digandrungi dan dikagumi oleh banyak orang. Dia meninggal dalam kecelakaan mobil di usia 20 tahun. Dan Olivia Dewi, dia juga meninggal dalam kecelakaan mobilnya terbakar. Dia meninggal di usia 17 tahun. Saudara, teman-teman youth, kehidupan kita umurnya tidak bisa diduga, unpredictable, tidak bisa dirancang, tidak bisa dikira-kira atau dihitung berapa lama saya dan saudara akan hidup. Dan hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita lihat bagian Alkitab kita. Kita buka di Wahyu pasal 16 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kitab Wahyu adalah kitab bagian terakhir yang diilhamkan Tuhan, diwahyukan Tuhan melalui Rasul Yohanes ketika dia dibuang, diasingkan di Pulau Patmos. Dan Tuhan menyatakan kemurahannya, membukakan wahyu kepada Yohanes untuk disampaikan pada banyak orang. Dan bagian yang kita baca ini adalah bagian konteksnya adalah akhir zaman, akhir kehidupan. Di mana kalau kita melihat bagian ini adalah Yesus akan datang kembali menjumpai umat manusia. Yesus yang naik ke surga
yang kita peringati dengan kenaikan Tuhan Yesus, Dia yang sama akan turun dan Dia akan menjumpai dan menghakimi umat manusia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana ketika Yesus datang, bagaimana ketika Dia menghampiri engkau dan saya. Adakah engkau, saya, didapati kita siap sedia atau kita sedang tidak siap? Persoalannya kedatangan Yesus sekali lagi unpredictable, tidak bisa diduga, tidak bisa dikira-kira. Tidak jarang orang yang mulai mereka-reka Tuhan datang tahun 2000, Tuhan datang tahun 2020, tetapi sampai dengan saat ini prediksi itu semuanya gugur. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, digambarkan bagaimana engkau dan saya yang mengaku sebagai anak Tuhan, kita diajak untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan inilah yang harus kita pertanggungjawabkan hingga nanti Tuhan datang. Persoalannya Tuhan datang bisa yang pertama, Dia datang menjemput kita, dan itu seperti kiamat kecil kita yang meninggal dunia. Atau yang kedua, Yesus datang menghampiri semua umat manusia, dan itulah yang namanya akhir zaman, kiamat yang besar. Ada sebuah kisah perumpamaan seorang yang kaya. Dia pengusaha yang hebat, dan waktu itu aset tanahnya berlimpah-limpah. Pada zaman itu ketika orang dikatakan kaya, orang itu memiliki ladang, memiliki pertanian yang besar dan sukses. Inilah yang dimiliki oleh seorang yang kaya. Sehingga ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku nanti akan menampung hasil panenku. Aku akan menyimpan begitu banyak aset yang aku dapatkan. Ini hasil pertanian gandum, ini hasil pertanian jelai. Dan dikatakan, dia menemukan satu ide. Aku akan merombak lumbung-lumbung yang kumiliki. Lumbung-lumbungku sudah tidak muat semua. Terlalu banyak hasil pertaniannya, terlalu sukses bisnisnya, tidak bisa lagi menyimpan hasil panennya. Akan aku bongkar lumbungku, gudangku, dan aku bangun gudang yang lebih gede lagi. Dan setelah itu aku akan berkata kepada diriku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan bersenang-senanglah. Saudara, bukanlah ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan teman-teman youth, teman-teman pemuda. Dia ingin merasakan kesenangan hidup, dia ingin merasakan jaminan hidup, dia ingin merasakan kenyamanan hidup, semua serba mapan, serba enak, semua serba tertata. Tetapi ketika kita melihat dalam kisah ini dikatakan, firman Allah berkata kepadanya, hai orang bodoh. Dikatakan seperti ini, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Hai orang bodoh, firman Tuhan mengingatkan dalam perumpamaan ini, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Engkau memang punya banyak cadangan makanan, pangan, engkau memang punya banyak aset yang kamu simpan, yang kamu timbun untuk bertahun-tahun. Tetapi malam ini jiwamu akan diambil dari hidupmu. So, apa artinya? Artinya adalah engkau bisa punya banyak barang, engkau bisa punya memiliki semuanya, engkau bisa punya di pucuk karir, engkau bisa punya jaminan kehidupan, engkau bisa punya kemapanan duniawi. Tetapi kalau hari itu ada suara berkata, malam ini juga jiwamu akan diambil, nyawamu akan dicabut. Apa yang engkau dan saya pikirkan, anak muda? Saudara dikasih Tuhan, inilah yang disampaikan Tuhan Yesus dalam satu perumpamaan di Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian jadinya orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah.
Saudara siap secara materi, kaya, cukup tempat untuk menyimpan aset, dan cukup memiliki satu simpanan untuk menyimpan aset, untuk menyimpan uang, untuk menyimpan harta, dan untuk menabung banyak hal. Itu adalah pemikiran yang baik, persiapan yang baik tentunya. Namun satu hal yang tidak bisa kita lupakan, hidup ini bukan hanya berbicara tentang yang namanya badani. Hidup ini juga menyangkut yang namanya rohani. Nah, inilah yang sedang kita sama-sama pikirkan. Kehidupan kita terdiri dari tubuh rohani yang ada di dalam rohani, atau yang kedua adalah yang bersifat jasmani atau materi. Nah, orang-orang kebanyakan dia memikirkan yang namanya apa yang dipakai, apa yang menjadi bajunya, merek celananya, model rambutnya, bagaimana dia menggunakan fashion terbaru, bagaimana dia menggunakan model-model terbaru, bagaimana dia menggunakan peralatan-peralatan terbaru, bagaimana dia menikmati kondisi rumah yang mewah, yang mapan, yang indah. Apakah itu salah? Tentu tidak. Yang menjadi salah adalah ketika orang hanya memikirkan hal itu, tetapi hal yang sangat prinsip rohani, jiwani, itu juga yang paling penting untuk diperhatikan. Nah, di tengah kesuksesan Yesus berkata pada orang kaya itu di perumpamaan itu, malam ini juga jiwamu akan diambil. Apa arti kekayaanmu kalau malam ini jiwamu akan diambil? Apa arti kesuksesan karyamu kalau jiwamu akan diambil? Apa arti bagaimana engkau punya pendidikan yang tinggi, engkau lulusan S3 bahkan luar negeri? Apa artinya engkau punya barisan massa yang banyak, viral, terkenal, yang like banyak? Tapi Tuhan katakan, hari ini nyawamu akan diambil. Teman-teman Kopi Korea, coba pikirkan, kalau Tuhan berkata kepada engkau dan saya, malam ini nyawamu akan diambil, apa yang kau lakukan? Saya yakin kau tidak akan peduli untuk berurusan dengan HP, handphone yang paling canggih. Engkau tidak akan peduli untuk berurusan dengan mencari pendidikan yang paling tinggi. Engkau tidak akan peduli bagaimana engkau ingin memikirkan pekerjaan yang paling bagus menurutmu. Engkau tidak akan peduli memikirkan yang namanya viral, apa kata orang. Dan engkau pasti mulai mendengar saat itu, engkau akan datang ke rumah Tuhan, atau engkau akan berlutut berdoa datang pada Tuhan sehari-harian. Engkau akan cari Alkitabmu, engkau akan cari puji-pujian dan memuji Dia. Saudara, inilah kehidupan kita yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Karena sesungguhnya hidup kita akhirnya, kematian kita unpredictable, tidak bisa diprediksi. Demikian juga akhir zaman. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Dia akan datang kembali seperti pencuri. Apakah Yesus sama dengan maling? Oh no, bukan. Yesus bukan maling. Dia datang seperti pencuri. Artinya apa? Timingnya. Pencuri ketika dia datang, dia tidak pernah datang memberitahukan kepada siapa yang akan dicurinya. Nah, bagian Alkitab mencatat di bagian Alkitab di 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu tahu sendiri, tahu benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada. Dan di bagian yang lain Matius 24 ayat 43 dikatakan, ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam hari pencuri akan datang, sudahlah, ia pasti berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Penekanan Yesus datang seperti pencuri itu adalah unpredictable, tidak bisa diprediksi. Unpredictable, tidak bisa ditebak, tidak bisa dihitung-hitung. Kalau ada orang mengatakan tahun ini Tuhan datang, itu berarti orang itu melebihi dengan Yesus. Karena Yesus mengatakan, bahkan tentang kedatangan Tuhan, anak pun tidak tahu. Saudara, anak-anak muda yang saya kasihi dan dikasihi Tuhan, kita diajak untuk melihat bagaimana menata kehidupan
Masa muda adalah masa yang penuh dengan satu semangat yang berkobar, yang penuh dengan cita-cita, yang penuh dengan pesona, yang penuh dengan gairah. Saudara, ada seorang yang bernama Agustinus. Dia adalah seorang anak yang hidup di Italia. Agustinus bertumbuh menjadi anak muda dan hidupnya begitu liar dan menjadi seorang pemberontak. Ia bertumbuh dan ia pernah mencuri di sebuah kebun yang dimiliki oleh petani miskin. Dan bukan hanya itu, Agustinus dia hidup di zaman yang namanya zaman hedonisme yang dipengaruhi oleh budaya Roma pada waktu itu. Pengaruh hedonisme adalah pengaruh yang memuja bahwa kesenangan hidup, kebahagiaan itu akan terjadi kalau kita memuaskan apa yang engkau senangi, turuti apa yang menjadi maumu, dan nikmatilah hidup, kejar itu. Itulah yang namanya hedonis. Dan Agustinus dia hidup larut di dalamnya. Agustinus dia juga menjadi sosok yang akhirnya bertumbuh dan terus berkembang. Dan dia memiliki wanita simpanan. Dia berhubungan dengan perempuan ini dan dia hidup dalam gaya hidup free sex, gaya hidup bebas tanpa ada ikatan nikah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, inilah yang dialami oleh Agustinus. Dia menghabiskan hidupnya dengan hidup yang jauh di luar Tuhan. Dengan sosok wanita gelap itu dijadikan istri gelapnya dia. Dan dia lakukan ini lebih dari 10 tahun. Hingga dari hubungan gelap ini atau istri gelapnya, Agustinus memiliki seorang anak laki-laki. Saudara, Agustinus selain sebagai orang yang pemberontak, selain sebagai orang yang memuja kesenangan diri, kesenangan materi dengan gaya hidup hedonis, dia hidup di dalam free sex. Agustinus juga orang yang cerdas. Dia sekolah sampai sekolah tinggi hingga dia meneruskan, dan dia adalah menjadi seorang ahli filsafat dan sekaligus dia menjadi orang yang menjadi ahli retoris atau ahli pidato. Dan dia adalah orang yang paling menonjol pada waktu itu, dan dia menjadi seorang ahli di Milan di daerah Italia. Pada usia 30 tahun Agustinus punya posisi yang bagus. Dia bisa masuk ke istana dan dia memiliki jaringan yang kuat, akses yang mudah, bertemu dengan para politikus dan pejabat-pejabat penting di sana. Ibu Agustinus tak henti-henti mengingatkan, Agustinus, belajarlah firman Tuhan, baca Alkitabmu. Tapi apa Agustinus? Agustinus bukan orang yang gampang untuk diajak belajar firman. Dan dia mengatakan, buat apa belajar Alkitab? Karena di Alkitab di sana dikatakan tidak ada gunanya, lebih baik belajar ilmu pengetahuan. Agustinus meremehkan kitab suci terlalu sederhana, Alkitab buku kuno dan tidak akan menambah sedikit pun pengetahuan. Muda, tenar dan hebat, itulah Agustinus. Namun di tengah perjalanannya mengejar semua kebahagiaan, memuaskan hidup tanpa batas, Agustinus akhirnya dia tersadar, hidupnya terasa hampa. Kebahagiaan yang dikejar, dia merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Dan inilah yang terjadi dalam pergolakan ini. Agustinus akhirnya sampai ke satu titik, dia bertobat kembali kepada Tuhan. Agustinus sadar bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Agustinus akhirnya mengakhiri kehidupan yang lama, meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dengan cara hidup yang baru. Gua mau nikmati masa muda senang-senang, foya-foya. Gua mau mengejar karir, gua mau mengejar pendidikanku. Aku mau sekolah di luar negeri. Aku ingin supaya punya posisi ekonomi yang baik. Aku ingin bahwa aku punya satu karir yang hebat. Inilah impian banyak orang. Tidak salah.
tetapi akan menjadi hal yang mengerikan jikalau kita meninggalkan sisi rohani. Saudara, yang bersifat materi dan jasmani itu hanya berlaku sejauh engkau dan saya masih ada di dunia ini. Tetapi yang bersifat rohani yang tidak kelihatan di dalam lubuk hati yang paling dalam, itu justru akan dipertanggungjawabkan mulai ketika engkau meninggal dunia atau ketika akhir zaman itu tiba. Saudara, jangan berkata gereja, Alkitab, kita berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, bersekutu, itu adalah hal yang kuno, urusan orang tua. Itu kata Agustinus. Hingga akhirnya Agustinus tersadar dan dia bertobat. Dan dia akhirnya menjadi hamba Tuhan. Pemuda yang dikasihi Tuhan, hari ini zaman kita digempur dengan namanya zaman informasi melalui telepon cerdas kita. Hari ini juga kita diuntungkan. Kalau dulu kita tidak pernah memikirkan bagaimana Kopi Korea bisa menyampaikan renungan firman Tuhan, ibadah lewat media dan lewat YouTube. Bagaimana kita bisa beribadah lewat tayangan-tayangan online. Tapi hari ini kalau kita buka klik di HP kita, semua itu bisa kita cari, bukan hanya dari Jepara, tapi dari berbagai tempat. Tapi juga jangan salah bahwa gempuran arus informasi yang berisi pornografi, tawaran-tawaran free sex, tawaran-tawaran obat-obatan terlarang, itu juga tidak sedikit menggempur dan menawarkan diri datang ke tempat kita, ke HP kita. Saudara, persoalannya ketika engkau saat ini merasa engkau masih muda, masih kuat. Tuhan, aku masih muda, aku masih kuat. Jangan berkata hidupmu masih 1000 tahun lagi. Saudara, kita tidak tahu hidupmu apakah sampai 17 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 70 tahun, atau berapa tahun. Itu adalah unpredictable, tidak bisa diduga. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Persoalannya, sudahkah engkau siap? Bukan hanya merawat, menyiapkan yang namanya jasmanimu, materi di dalam dirimu, tetapi sudahkah engkau dan saya siap, anak-anak muda? Bagaimana engkau membangun rohanimu? Sudahkah engkau hidup takut akan Tuhan? Sudahkah engkau hidup kudus di dalam jalan Tuhan? Apakah hidupmu, masa mudamu yang sangat penuh potensi itu engkau letakkan di tangan Tuhan? Atau sebaliknya engkau bawa ke tempat-tempat maksiat? Unpredictable. Kalau Tuhan berkata, malam ini juga jiwamu akan diambil, sudahkah engkau siap? Sedia. Saudara, hari ini menjadi penting untuk kita. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Teman-teman youth yang dikasihi Tuhan, siapkan hatimu, rawat jasmanimu, rawat juga rohanimu, siapkan dirimu, persembahkan kepada Tuhan, dan layanilah Dia dengan kekuatan terbaikmu. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir, karena kita tidak tahu kapan Yesus datang kali yang kedua. Unpredictable. Sudahkah engkau dan saya hidupnya bijak? Waspadalah, berjaga-jagalah, hiduplah bijak, dan mari hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diizinkan bersama dengan teman-teman pemuda kami untuk menggumulkan firman Tuhan.
Karena Engkau Allah datang seperti pencuri. Biarlah kami diajak untuk berjaga-jaga, karena waktu itu sungguh tidak terduga. Waktu itu akan datang tiba-tiba. Entahkah malam ini, entahkah esok, atau entah berapa tahun yang akan datang. Biarlah kami berjaga-jaga, hidup bijak, hidup benar, hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga ketika nanti Engkau katakan bahwa hari ini juga jiwaku akan diambil, kami semua anak-anak muda sudah siap bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau kuatkan segenap anak-anak Kopi Korea, demikian juga para pemirsa yang mengikuti siaran ibadah pada kesempatan ini. Sehingga semua kami diberkati oleh Tuhan, dikuatkan, disiapkan, dan kami menjadi anak-anak muda yang bijaksana bersama di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan kita dengan memasukkan amplop di dalam kotak persembahan di depan kantor TU Gereja, dan jangan lupa diberi nama untuk Youth atau Kopi Korea, dan bisa juga melalui transfer dengan rekening di bawah ini. Teman-teman, kita kedatangan anggota baru dari Komisi Anak Gresia. Silakan memperkenalkan diri. Halo, nama aku Giel Budemel Mas Julio. Kalian bisa panggil aku Giel. Aku sekolah di SMP Masehi Jepara. Aku kelas 1 SMP. Halo, nama saya Krisabel Emily Setiadi, biasa dipanggil Emily. Saya umur 12 tahun dan hobi saya menyanyi. Shalom, perkenalkan nama saya Dea Evangelista Sianto, biasanya dipanggil Dea. Saya bersekolah di SMP Masehi Jepara. Umur saya sekarang 12 tahun. Hobi saya adalah bermain musik dan menari. Demikian perkenalan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Fenshandoko Gunawan, tetapi bisa dipanggil Verlin. Saya berumur 11 tahun dan hobi saya adalah menggambar dan membaca. Saya sekolah di SMP Masehi Jepara. Halo, nama saya Immanuel Kensa Krisetia, biasa dipanggil Kensa. Saya tinggal di perumahan Koharjo, Blok C nomor 15. Saya sekarang duduk di bangku SMP kelas 1 di SMP Masehi Jepara. Salam kenal semuanya. Halo teman-teman dan terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Giovanna William Kuskiata. Kalian bisa memanggil saya Vano. Rumah saya berada di Jalan Kolonel Sugiono dan sekolah saya di SMP Masehi Jepara. Dan hobi saya adalah bersepeda. God bless you. Hai semua, nama aku Gabrielia Olivia Budiono, biasa dipanggil Gaby. Umur aku 12 tahun. Halo teman-teman, nama saya Leonardo Kristianto. Saya biasanya dipanggil Lenat. Salam kenal ya. Hai, nama saya Sisian Kunceta Kristianto, biasa dipanggil Sisian. Umur saya 12 tahun dan hobi saya adalah menggambar. Salam semuanya, namaku Leona Enzo Sutejo. Aku biasa dipanggil Enzo. Saat ini umurku hampir 12 tahun. Aku suka sekali menggambar dan menyanyi. Salam kenal semuanya, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang untuk anggota yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sudah saatnya kita tutup ibadah kali ini dengan pujian terakhir. Mari kita nyanyikan pujian yang terakhir. Engkau
Teman-teman muda, mari kita bersama-sama kita berdiri dan kita memohon berkat Tuhan. Mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan pemeliharaan Roh Kudus memberkati kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.